sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya tentang sejarah filsafat. Sejarah filsafat itu pada dasarnya itu terbagi 3 ya masanya. Ada namanya masa Yunani kuno, namanya abad pertengahan, ada namanya abad modern. Namun di pertemuan ini yang kita bahas hanya pada masa Yunani kuno. Karena yang lainnya dibahas di pertemuan selanjutnya oleh kelompok lain. Kalau kita mempertanyakan misalnya, filsafat itu lahirnya tanggal berapa? Tahun berapa? Kira-kira kalian bisa jawab gak? Ada yang bisa jawab? Filsafat itu lahir tanggal berapa? Tahun berapa? Ya, tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang tahu pasti tanggal berapa dan tahun berapa filsafat itu lahir. Tetapi kita hanya bisa mengatakan bahwa filsafat mulai marak, mulai berkembang itu di awal-awal abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani sana, di Athena. Jadi hanya kita mengatakan abadnya, bukan tanggalnya ataupun tahunnya seperti manusia ini. Nah, pada masa itu ada 3 tokoh. Yang pertama, ketiga tokoh itu sebenarnya mempertanyakan asas pertama, atau mereka itu sebenarnya meneliti alam semesta ini, perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta ini, perkembangan-perkembangan yang ada di alam semesta ini, itu mereka teliti. Dia melihat bahwa alam semesta ini berubah terus, berkembang, tidak tetap. Nah, tapi mereka meyakini pasti ada yang pertama, pasti ada asas pertama di balik semua ini, pasti ada yang tetap di balik semua ini. Maksudnya dalam alam ini pasti ada yang pertama, dan yang pertama itu pasti tetap, tidak berubah. Tapi mereka nggak tahu apa itu. Cuma mereka meyakini alam semesta ini pasti ada yang pertama yang mengawali. Yang mengawali itu menurut mereka itu tetap. Siapa 3 tokoh filsuf itu? Yang pertama namanya Thales. Thales itu meyakini bahwa yang pertama itu, atau asas yang pertama itu dan tetap adalah air. Jadi alam semesta ini itu yang pertama ada itu adalah air, dan air itu tetap, tidak berubah. Itu menurut Thales ya pada waktu itu. Kemudian ada lagi tokoh filsuf yang kedua namanya Anaximandros. Anaximandros itu meyakini juga ada pasti yang pertama yang tetap tidak berubah, tapi bukan air, tapi dia mengatakan to a parent, yang artinya yang tak terbatas. Jadi dia meyakini yang pertama di balik semua ini ada yang tak terbatas, tidak berubah, dia tetap tak terbatas. Cuma tidak tahu namanya apa. Jadi perlu diketahui bahwa pada waktu itu mereka tidak ada kitab suci, tidak ada tuntunan kayak kita ini, kita lahir ini sudah ada kitab suci. Pada masa itu tidak ada. Mereka hanya pemikir-pemikir, meneliti alam ini kok berubah-berubah, pasti ada yang mengawali semua ini.
Kemudian ada tokoh yang ketiga namanya Anaximenes. Anaximenes itu sama tadi ya. Si ketiga tokoh filsuf ini sama. Ada yang pertama di alam semesta ini dan itu tetap tidak berubah. Menurutnya Anaximenes yang pertama itu adalah udara. Jadi ada air, ada yang tak terbatas, ada udara. Setelah ketiga tokoh ini ada lagi tokoh-tokoh yang lain bermunculan. Misalnya Heraklitos. Kalau Heraklitos itu meyakini yang pertama adalah api. Api itu tidak berubah, api itu tetap, api itu kekal. Itu yang pertama, di balik semua di alam raya ini. Terus ada yang namanya Pythagoras, bahwa di balik semua ini adalah bilangan-bilangan. Makanya Pythagoras juga terkenal yang terkenal ilmu pasti. Kalian waktu di SMA, itu masih di sekolah, mengenal nama Pythagoras. Kemudian ada lagi tokoh namanya Parmenides. Nah, kalau Parmenides ini berseberangan dengan Pythagoras. Kalau Pythagoras mengatakan bilangan-bilangan, kalau Parmenides ini tidak bilangan tetapi hanya satu. Di balik semua ini itu metafisika. Metafisika ini tidak terlihat. Di luar jangkauan fisika, di balik fisika, di balik materi. Tapi dia ada, dan itu hanya satu. Tidak plural, tidak berjumlah, tidak berbilang. Cuma tidak tahu apa namanya. Jadi Parmenides itu meyakini ada di balik semua ini, di alam raya ini ada satu yang tetap. Tapi dia itu tidak terlihat dan hanya satu. Ya mirip-mirip lah dengan keyakinan Islam. Cuma kan waktu itu mereka belum mengenal Islam, belum mendapatkan kitab suci lah. Baik, sekarang yang kedua masih sejarah filsafat ini, Athena dan sofistik. Jadi satu abad selanjutnya, yaitu abad ke-5 sebelum Masehi, Athena semakin berkembang. Dia menjadi pusat kebudayaan, politik juga berkembang di sana. Demikian pula filsafat. Tetapi tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi itu para filsuf itu mendapat tantangan atau mendapat serangan dari sekelompok orang yang juga pintar-pintar, pemikir juga. Tapi dia tidak mau disebut filsuf. Orang ini disebut golongan sofistik. Orangnya disebut sofis. Kalau tadi filsafat kan orangnya disebut filsuf. Kalau ini sofistik, orangnya disebut sofis. Kalau filsuf-filsuf tadi meyakini ada di balik yang tetap, asas yang awal. Kalau golongan sofistik ini meyakini bahwa tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran abadi, tidak ada kebenaran pasti. Semuanya bersifat relativisme. Yang mereka menganut keyakinan relativisme. Jadi tidak ada kebenaran abadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kaum sofistik itu menjadikan manusia sebagai ukuran segalanya. Ya wajar saja kalau manusia dijadikan
ukuran, tidak ada kebenaran yang abadi, tidak ada kebenaran yang pasti, tidak ada kebenaran mutlak kalau manusia dijadikan ukuran. Salah satu contohnya tokohnya itu adalah Protagoras. Protagoras meyakini manusia adalah ukuran segalanya. Ya, betul saja ya. Di sini betulkah? Menurut kalian betulkah kalau dikatakan tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran pasti kalau manusia dijadikan ukuran? Betul ya? Masuk akal nggak? Halo? Ya Pak. Ya. Masuk akalkah di kalian kalau dikatakan tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran abadi, semuanya bersifat relatif. Tapi ukurannya manusia. Karena kaum sofis itu waktu itu kan segala sesuatu diukur dari manusia. Makanya dia mengatakan kebenaran itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang mutlak, tidak ada yang pasti, semuanya bersifat sementara, relatif. Mama Pak, azan Pak. Sudah azan kah? Di sini belum? Sebentar lagi balik. Ya. Baik, kalau azan kita skor dulu ya.
Baik, kita lanjut ya. Halo? Apakah Ya kalian Pak. Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak. ini masih 32, ada 75 orang menghilang. Tetap ya, jangan menghilang ya. Baik, kita lanjut. Jadi di abad ke-5 masa sebelum Masehi itu kaum filosof itu mendapat serangan dari segolongan orang yang pintar-pintar juga, suka mikir juga, namanya kaum sofistik. Dan itu digandrungi oleh anak-anak muda pada waktu itu. Nah, terus apa langkah selanjutnya oleh para filosof? Setelah itu lahirlah tokoh-tokoh filsafat, filsuf yang menentang kaum sofistik tadi, yang mana kaum sofistik tadi mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, semuanya bersifat relatif. Nah, siapa saja penentangnya itu? Yang pertama adalah Socrates. Pernah dengar nama Socrates? Pernah. Apa? Pernah. Socrates ini menyelamatkan Yunani dari serangan kaum sofis. Socrates berkeyakinan dan mengajarkan bahwa yang benar itu pasti ada. Yang benar itu pasti ada. Artinya kebenaran mutlak itu pasti ada. Kebenaran yang sebenarnya itu pasti ada, tidak bersifat relatif. Ya, tidak seperti dengan keyakinan sofistik tadi, ajaran sofistik tadi, bahwa relatif benar itu. Tapi Socrates kembali menekankan, mengajarkan atau menghidupkan di masyarakat itu bahwa yang benar itu pasti ada, kebenaran mutlak itu pasti ada. Dari keyakinan itu atau ajaran Socrates itu, dia akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Dewan Hakim pada waktu itu. Tapi sebenarnya Socrates itu kalau mau menyelamatkan nyawanya, dia bisa saja tidak dihukum mati, asal dia meninggalkan Athena, dia meninggalkan Yunani. Nah, tetapi dia tidak mau menentang hati nuraninya. Dia tidak ingin kebenaran itu tidak tersampaikan, tidak ditegakkan. Jadi dia rela mati, yang penting membawa keyakinan bahwa yang benar itu pasti ada. Kalau kita dalam Islam ya la ilaha illallah itu. Akhirnya dia dihukum mati dengan cara meminum racun. Terus ada lagi sepeninggal Socrates namanya Plato. Pernah dengar ya Plato ya? Halo? Apa pernah dengar juga Pak? Ya. Jadi Plato sebenarnya muridnya Socrates. Nah, ini kalau menurut Plato itu sebenarnya dunia ini terbagi dua. Dunia yang pertama disebut panca indera. Terus dunia yang kedua namanya rasio. Dunia yang bisa dijangkau panca indera itu berubah-ubah, tidak tetap. Sedangkan dunia yang ada di alam ide, rasio, itu adalah kenyataan yang sebenarnya, realitas yang tetap, bentuk aslinya itu sebenarnya. Sampai sini paham? Halo? Insya Allah paham Pak. Bagaimana untuk lebih menjelaskannya ya? Nah, ini misalnya gini, segitiga. Jadi ada
di dalam dunia ide segitiga. Di ide kita ini ada segitiga. Terus segitiga itu bisa digambarkan, bisa diwujudkan dalam bentuk gambar, dikonkretkan dalam bentuk gambar. Nah, segitiga yang dalam dunia ide itu, dunia rasio itu adalah bentuk segitiga yang sebenarnya, yang asli, yang tetap, yang ada di ide itu. Segitiga yang ada di ide itu, di alam ide itu, itulah segitiga yang sebenarnya. Sedangkan segitiga ketika dituangkan dalam bentuk gambar, dikonkretkan dalam bentuk fisik, itu bukan segitiga yang asli. Bukan segitiga yang asli. Kalau kita mau buktikan, kalian saja ketika mau menggambar segitiga pasti berbeda-beda. Nah, itu bukan yang asli. Yang asli itu yang di alam ide. Nah, itu tetap. Yang di alam ide tetap tidak berubah. Berubah ketika kita tuangkan dalam bentuk gambar, kita konkretkan. Nah, sekarang ada mitos Plato yang terkenal. Ini kalian bisa simak ya. Jadi Plato itu pernah berkisah. Ada sekelompok orang, ini berandai dia, waktu itu dia berandai. Ada sekelompok orang, itu sejak lahir, anggaplah kalian ini orangnya. Sekelas ini yang dimitoskan Plato itu, anggaplah kalian ya. Jadi kalian ini lahirnya sama. Dan sejak lahir itu, kalian berada di dalam gua. Sejak lahir sampai sekarang ini, sampai kamu besar ini, atau sampai sebelum kamu kuliah, kamu berada dalam gua. Gua itu saja. Dan kamu dalam keadaan terbelenggu. Nah, mulai belum bisa melihat hingga akhirnya bisa buka mata dan akhirnya melihat sampai anak-anak dewasa paham. Kamu terbelenggu aja di situ, di dalam gua itu. Dan karena kamu terbelenggu, posisimu tidak bisa gonta-ganti. Hanya mengarah kepada satu arah di depanmu, yaitu di dinding gua. Padahal di belakang kamu itu ada alam di belakang kamu itu. Tapi karena kan tidak pernah lihat, karena kita terbelenggu, jadi hanya bisa melihat ke depan. Dan di depan itu dinding gua. Nah, sebenarnya di belakang kamu itu ada api yang besar. Nah, jadi antara kamu dan api itu ada aktivitas. Entah itu orang lalu lalang, atau binatang lewat, atau apa saja di belakang kamu, antara kamu dan api itu ada yang aktivitas, ada kegiatan. Nah, semua kegiatan itu terpancar bayangannya ke tembok di depan kamu. Paham? Halo? Saya ceritakan pelan-pelan ini. Bisa paham nggak? Saya ulangi ya. Jadi kita ini, kalian ini, sejak terlahir sampai sebelum kuliah kamu ini berada di dalam gua. Keadaannya terbelenggu. Jadi tidak bisa kemana-mana, tidak bisa nengok kiri kanan, tidak bisa melihat ke belakang, ke atas, ke bawah, enggak. Hanya melihat ke depan. Dan di depanmu itu ada dinding gua.
Hanya itu saja yang kamu lihat. Dari lahir sampai kamu SMA, hanya itu saja yang bisa kamu lihat. Nah, sedangkan di belakang kamu ini tidak ada kamu tahu. Nah, apa yang ada di belakang kamu itu? Ada api, ada penerang, mungkin juga matahari, karena ini adalah mulut gua kan. Jadi kalau siang sinar matahari bisa masuk. Kalau malam kan ada api. Nah, antara kamu dan api ini, penerang ini, ada ruang yang beraktivitas di situ. Lalu lalang, entah itu orang, entah itu binatang, entah itu apa saja ada kita. Nah, semua aktivitas ini yang di belakang kamu itu, yang kamu tidak pernah lihat, itu terpancar ke dinding di depan kamu. Kenapa bisa terpancar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena ada cahaya di belakang kita. Karena di belakangnya itu ada cahaya. Sehingga yang entah itu cahaya matahari atau cahaya api, sehingga bayangan benda-benda yang ada di antara kamu, kita ini dengan apa tadi itu terpantul ke depan kita. Nah, aktivitasnya itu ada orang mungkin jalan, mungkin ada binatang, mungkin ada apa saja di situ ya. Nah, sehingga yang kamu lihat itu adalah bayangan-bayangan kan? Paham? Nah, Paham, Bapak? sehingga apa kira-kira dalam benak kita seandainya kita itu? Apakah bayangan-bayangan itu yang kita lihat itu sejak lahir hingga SMA itu kita meyakini bahwa itu adalah dunia yang sebenarnya? Oh, orang itu seperti itu. Oh, kucing seperti itu. Kira-kira yakinnya seperti itu enggak? Oh, kucing itu bayangannya berbentuk bayangan begini dia. Oh, orang berbentuk bayangan seperti ini nih. Oh, apa saja yang lewat itu bayangan seperti itu. Mungkin ada gerobak atau apa. Nah, itu bayangan di situ. Oh, gerobak seperti itu. Yang dilihat dia di dinding itu, yang dia yakini ya seperti itu. Pastilah dia yakin bahwa itulah dunia yang sebenarnya. Iya kan? Iya enggak? Ya. Itu wajar enggak kalau dia berkeyakinan seperti itu? Wajar sih. Karena Wajar. dia kan nggak tahu juga Pak apa yang sebenarnya di belakang. Betul, wajar karena sejak lahir hanya itu yang dilihat. Nah, tiba-tiba ada satu orang di antara mereka itu bisa terlepas dari belenggunya. Anggaplah Amir loh. Amir atau siapa, Ilham kah? Dia lepas dari belenggu itu. Nah, akhirnya dia bisa balik badan. Balik badan, lihat ke belakang. Loh, ternyata di belakangnya itu ada aktivitas, ada orang, ada kucing, apapun yang dia lihat itu, dia keluar sana. Nah, keyakinannya kira-kira orang itu, si Amir dan si Ilham tadi yang keluar itu, apakah dia setelah melihat orang yang di belakangnya itu, apakah dia berkeyakinan saya sudah meninggalkan dunia nyata yang bayang-bayang tadi yang di belakangnya itu? Apakah wajar dia berkeyakinan seperti itu? Wajar ya. Jadi dia, Wajar. saya sekarang meninggalkan dunia bayang, dunia kenyataan menuju dunia lain. Jadi selama terus dia setelah beberapa saat di belakang sana itu, dia kembali ke temannya yang masih terbelenggu. Dia tanya, kamu tahu orang itu seperti apa? Ya itu di depan itu. Nah, itu orang itu dibayang dinding, di tembok-tembok dan dinding itu orang seperti ini, kucing seperti ini, apapun yang terbayang, terpantul bayangannya di dinding, itulah yang menurut keyakinan yang masih terbelenggu. Tiba-tiba Amir sama Ilham mengatakan, tidak, selama ini kamu salah, kita ini salah. Itu bukan dunia yang sebenarnya. Itu hanya bayang-bayang.
Oh, masa selama ini itu kamu salah? Akhirnya karena dia tidak pernah lihat dunia yang sebenarnya. Dia tidak pernah melihat realitas yang sebenarnya. Nah, itulah gambaran untuk membantu kita memahami pemikiran Plato bahwa dunia itu ada dua, dunia ide dan dunia panca indera. Jadi apa yang ditangkap, apa yang ada dalam ide itu belum tentu sama dengan yang tergambar di dunia nyata. Paham? Paham kira-kira? Halo? Paham, sama paham. Ya. Nah, itulah dunia menurut Plato juga ya. Terus ada lagi tokoh yang ketiga namanya Aristoteles. Jadi Aristoteles ini muridnya Plato. Kalau Socrates, kalau Plato murid dari Socrates, kalau Aristoteles murid dari Plato. Nah, pada dasarnya mirip-mirip aja ini ya pemikirannya. Kalau Aristoteles itu meyakini bahwa jasmani itu terdiri dari dua. Ada bentuk, ada materi. Nah, dia kasih memberi contoh patung. Jadi patung itu bentuknya ya sama itu bentuknya. Tapi materinya bisa berbeda. Mungkin ada yang dari kayu, ada yang dari logam, materinya lain-lain. Tapi bentuk patung itu sama. Demikian pula manusia. Jadi manusia itu, jiwa itu adalah bentuknya. Kita ini, manusia kita kan manusia ini. Jiwa kita itu, roh kita itu adalah bentuk kita yang asli. Adapun raga kita ini itu bukan asli sebenarnya. Ini hanya materi saja. Jadi Amir yang sebenarnya ini bukan yang ini yang kamu lihat ini. Itu hanya materinya. Saya yang asli ini bukan yang kamu lihat ini hanya materi saya. Jasadku ini, ragaku ini. Tapi yang sebenarnya saya itu adalah jiwa saya, roh saya, bentuknya. Ya mungkin kalau kita ingat hadis Rasulullah bahwa nanti di akhirat kita itu samanya muda ya. Ya roh kita itu mungkin itu. Maaf, ada teman saya yang mau masuk menjadi. Oh ya, kita Keluarga. Iya. Kok bisa keluar masuk ini? Ya? Kan jaringannya kan Pak. Oh gitu. Naik Oh, turun iya. keluar. Nah, yaitu Aristoteles. Itu ya. Selesai. Iya, cukup ya. Baik, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan.